ini saya bisa mendapatkan lebih gamblang karena sebelumnya kita lebih banyak komunikasi lewat WA yang kadang-kadang ada salah pahamnya. Tidak lain tidak bukan sebenarnya karena seperti disampaikan Prof. Nunu tadi bahwa memang kita tidak hanya sehari sekali tapi sehari bisa lebih dari 50 aspirasi yang masuk, apalagi kemudian kami baru pulang dari dapil Bu, dari reses. Karena itu pertama mungkin ya ini untuk perbaikan penyajian data aja Bu. Kita dulu setelah statement 1 juta itu kan muncul yang namanya kuota. Nah, ini kuota belum ada nih. Ya, kuota per daerah itu kan dimunculkan, misalnya Brebes, Jepara, Jember, Surabaya itu ada. Nah, ini data kuota ini belum ada, biar pembanding Bu nanti. Nah, kenapa saya masuk di kuota? Karena itulah yang menjadi dasar harapan dari teman-teman di daerah yang kemudian berharap formasinya disesuaikan dengan kuota, kan begitu. Kan tidak mungkin juga pemerintah pusat menyampaikan kuota tanpa pertimbangan apapun, pasti berdasarkan data kebutuhan, kan begitu. Nah, jadi saya berharap disandingkan data kuota dengan kemudian informasi. Nah, itu satu. Yang kedua, ini masih problem yang sangat mendasar Bu. Kalau pertanyaannya apa tadi, apakah ada formasi atau tidak, mohon izin dari hasil kami kunspik kunker ke seluruh wilayah Indonesia, saya secara subjektif bisa menyatakan faktornya karena pemerintah daerah. Kenapa kemudian formasi lebih sedikit daripada kuota? Itu karena pemerintah daerah merasa mereka tidak terima uangnya. Itu yang menyebab, bisa jadi mungkin Brebes seperti itu, khawatir nanti di demo 580 orang tiba-tiba uangnya tidak ada. Nah, jadi ini problem yang sangat mendasar dan akhirnya mempengaruhi semuanya. Penyerapan dari kuota ke formasi, akhirnya kemudian daerah misalnya kuotanya 1.600, dia hanya menyampaikan formasi 200. Nah, ini karena memang pemerintah daerah merasa tidak punya kemampuan secara fiskal untuk membayar, apalagi kemudian harus ada tunjangan. Nah, walaupun saya tanya ke Bappenas, pernah saya tanya, saya salah satu deputi saya diskusi, memang skemanya lewat DAU, kemudian tunjangan lewat DAK, apa itu ya, saya lupa itu ya. Ya, tapi kemudian kita tanya semua. Terakhir kemarin ke Lampung Bu, di Lampung kemarin terakhir ini masih fresh kita ini, juga merasa uangnya nggak ada untuk membayar. Nah, ini menurut saya problem. Kalau hal ini betul-betul dipastikan uang itu ada, saya yakin kota dengan formasi itu akan sesuai, sehingga kemudian tidak ada lagi yang ketinggalan tadi itu. Jadi harapan Pak Ketua tadi misalnya yang P1 segera diangkat, menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau kemudian misalnya oversupply, hari ini teman-teman guru P3K yang lulus PG masih dapat jam mengajar, masih kemudian mereka dapat belajar mapel, dapat semua. Artinya kan memang tidak kekurangan, tidak oversupply itu. Tapi mereka tetap bekerja. Nah, cuma karena hari ini kemudian pemerintah daerah merasa tidak bisa membayar, nah, sehingga kemudian mau nggak mau mereka ya sesuai kemampuan saja. Kayak dapil saya misalnya dari 1.162 yang lolos PG sudah ditetapkan, hari ini ditetapkan, mereka mengajukan formasi hanya 280 sekian. Saya tanya, ini mumpung ada Pak Ketua Komisi yang dimarahin terus sama Bupatinya Lumajang, kalau uangnya ada Mas, berapapun 3.000 saya tanda tangan gitu. Nah, jadi problemnya di sini Bu. Gitu. Jadi saya yakin, saya terima kasih udah dibuat skenario sedemikian rupa, tapi menurut saya yang harus dijawab paling awal. Kalau itu dijawab, saya yakin problem
ketidakseimbangan antara kuota dengan formasi ini bisa diselesaikan. Nah, saya pikir itu sebagai pertanyaan saya yang paling mendasar. Di samping hal-hal yang lain, menurut saya memang yang paling penting tadi itu sebenarnya memang harus kita pastikan orang kalau udah lolos ujian, ya tentu mereka sudah berpikir mereka ditempatkan kan gitu. Ya. Jadi ini menurut saya juga harus diumumkan secara jelas, Bu. Bahwa misalnya tahun sekian, bulan sekian, segala macam ini harus benar-benar disampaikan. Rencana pemerintah kadang-kadang kami ini, saya pribadi lah, ditanya kira-kira rencananya gimana nih Pak? Kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Kami kira-kira diangkat nggak? Kalaupun diangkat kira-kira nanti tahun berapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa kami jawab. Karena memang tidak ada informasi yang cukup valid yang bisa kami sampaikan kepada publik bahwa memang ini skenario yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya pikir kami juga tolong dibantu juga dalam hal bagaimana penjadwalan itu betul-betul transparan dan diumumkan secara publik lah, Bu. Saya pikir itu bisa kita lakukan lah. Apalagi ini kan tidak hanya kerjaan Kemendikbudristek saja. Ada Kemenpan RB, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan dan segala macam itu. Saya pikir kalau semua hal ini bekerja sama dan itu kemudian menjadi umum secara dipublish sedemikian rupa, ini nanti akan bisa mengurangi sedikit keresahan yang sedang dialami oleh teman-teman kita di guru honorer. Mereka masih sabar, Bu. Masih pakai sabar. Cuma ya mereka lagi hopeless lah gitu kan. Kira-kira saya diangkat nggak? Nah, nggak ada yang bisa jawab, termasuk saya. Bisa diangkat nggak? Nggak tahu lah, saya nggak tahu. Tapi dari jawaban yang disampaikan Ibu tadi, ada skenario yang sudah diupayakan untuk bisa merangkum semuanya. Dan ini menurut saya harus dilakukan, karena statement terakhir Bappenas gini Bu ke saya. Waktu saya main ke Bappenas, ke salah satu deputi. Kalaupun toh 1 juta P3K hari ini diangkat, bulan Desember diangkat semua 1 juta, maka per tanggal 1 Januari kita sudah kekurangan 25.000 guru. Nah itu, artinya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, cuma tadi itu, yang pertama di hulunya tadi, urusan anggaran ini. Daerah ini kan bupatinya pengen kepilih lagi, kalau nanti dia salah terapi kan juga. Nah, saya pikir itu pimpinan, saya ingin menekankan di hulunya kalau hulunya dijawab dengan benar, insya Allah yang hilirnya itu yang sampai sekarang ada bertingkat-tingkat problemnya akan bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pur. Pak Kamal, kami silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Kementerian Pendidikan, Prof. Nunu dan Pak Tanto beserta jajarannya, saya apresiasi bahwa kita alhamdulillah pada hari ini mendapatkan data yang detail sekali, ya, dan ini membantu kita semua untuk mencari solusi bersama. Namun demikian, saya harus sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa permasalahan kita ini ya sebenarnya tidak perlu terjadi kalau perencanaannya matang. Jadi kalau ada kesalahan di lapangan hari ini, itu yang pertama sekali harus kita evaluasi adalah perencanaannya. Ya, kalau ada sesuatu program yang seharusnya kita menjadi berbahagia dan kita jadikan bahan kampanye, meskipun Partai Keadilan Sejahtera ini oposisi, kita kampanye juga nanti keberhasilan 1 juta guru itu. Apalagi yang dalam koalisi ini akan senang sekali kalau berhasil. Ini kan kebahagiaan kita semua. Tapi kalau kemudian menjadi masalah, saya sampaikan kepada Pak Menteri kemarin, ini anti klimaks. Anti klimaks. Sudah di statement 1 juta guru P3K akan diangkat di negeri ini, sudah bersinar-sinar wajahnya di daerah, penuh harapan. Lalu kemudian yang terjadi adalah ya tidak sesuai target. Seharusnya dimulai dari kita sama-sama memahami tata negara kita di era reformasi, di mana ada otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat harus sadar bahwa sekarang ini di era reformasi pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam proses bernegara ini, dalam implementasi program-program dari pusat. Seharusnya formasi guru ASN P3K
yang diajukan daerah itu dilakukan di awal pada waktu perencanaan, bukan di statement dulu 1 juta berdasarkan pembicaraan bahwa ini. Jadi kelihatan bahwa kita ini NKRI, kita punya rencana, kita ingin bahagiakan guru-guru kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, kita paham tata negara, panggil kepala daerah, konsolidasi dulu dengan Menteri Keuangan, panggil juga kebutuhannya, DAU-nya harus berapa, dengan Kemendagri, dengan Menpan RB, dikoordinasikan peraturan perundangannya seperti apa, baru umumkan kita sekarang ini, baru tahap pertama 500 sesuai formasi yang diajukan oleh daerah. Kalau begitu kan klop, tidak akan ada masalah seperti ini. Kenapa masalah-masalah ini bisa terjadi? Karena tidak ada koordinasi, tidak saling menghargai antara pemerintah pusat dengan daerah. Kalau pemerintah pusat dari awal menyadari tentang tata negara kita ini, di era otonomi daerah ini, kita bisa membuat perencanaan bersama tanpa harus terjadi perdebatan yang tidak ada akhirnya ini. Saya ini merasa sebagai anggota DPR RI, ini rapat-rapat seperti ini seperti tidak diperlukan. Kita menghabiskan waktu saja. Ya, kenapa kita membuat perencanaan yang seperti ini? Kalau tidak matang perencanaannya, jangan umumkan dulu. Ya, semuanya dimatangkan dulu dari hulu ke hilir tadi. Bukan hanya masalah hulu, sampai ke hilirnya rapikan semua, baru umumkan kepada publik. Rakyat tenang, senang, bahagia. Kita juga anggota DPR tidak perlu rapat-rapat seperti ini terus. Yang sayangnya lagi, yang saya lebih perih lagi adalah ini permasalahan kita dari guru honorer terdahulu sudah berperiode-periode, dan kita mengira dengan P3K ini akan menjadi solusi, ternyata tidak juga. Jadi ini harus ada semacam kesadaran kita bersama, ini perenungan kita bersama, karena di sini kita legislator, kita di sini membuat peraturan perundangan, kita membuat perencanaan bersama. Mari kita membuat perencanaan yang lebih baik ke depan. Ya, saya mohon maaf saya bicara seperti ini. Saya tidak mau bicara perintil-perintil, kalau saya bicara perintil-perintil juga banyak lagi. Di daerah itu panjang sekali, Bu. Sudah diumumkan lulus. Lalu ada SK. Habis ada SK, ada pelantikan. Habis ada pelantikan, ada formasi. Habis ada formasi, nggak tahu kapan gajinya. Ini apa perencanaan kita semacam ini? Apa yang terjadi sebetulnya dengan negeri kita ini? Kenapa persoalan-persoalan teknis seperti ini harus dilakukan oleh aparatur birokrasi negara kita yang puluhan tahun? Kita sudah merdeka berapa puluh tahun, masih begini saja birokrasi kita. Apa kinerja kita? Bagaimana ini? Mohon maaf saya bicara, ini masalah menyangkut kemanusiaan. Sekarang sudah banyak orang menangis karena ketidakjelasannya. Saya terharu, guru-guru kita itu sabar sekali. Mereka tidak protes, tidak melakukan gugatan hukum. Mereka menunggu saja, ya gimana baiknya. Kami nggak apa-apa. Saya ke tempat, saya ketemu guru-guru. Iya, kami berdasarkan musyawarah kami tempatkan saja meskipun dia belum jelas formasinya. Ya kami gaji bersama-sama iuran supaya dia bisa dapat ongkos berjalan ke sekolah. Itu penyelesaian kekeluargaan di masyarakat. Masyarakat membantu negara, bukan negara yang membantu masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon, ini cukup kita membuat perencanaan berbangsa, bernegara sesuai ketatanegaraan kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pahami bersama. Jangan sampai kita rapat di sini kita salahkan pemerintah daerah. Nanti kita datang ke daerah menyalahkan pemerintah pusat. Ini apa negara kita ini? Padahal uangnya ya itu aja. Kalau memang tidak ada uangnya, sampaikan sejak awal uangnya berapa, proporsinya itu yang kita akan umumkan untuk direkrut. Jangan berikan bunga-bunga pada rakyat yang tidak ada bunganya. Itu saja sebetulnya Bapak Ibu sekalian persoalan kita. Kalau dari awal kita membuat perencanaan yang baik, tidak akan ada masalah. Hal-hal yang sangat terlalu teknis sekali. Sampai kita tidak bisa tidur karena terus-menerus mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.